Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, pernahkah merasakan guncangan hebat saat lepas landas atau ketika mendarat? Guncangan yang membuat pesawat terasa seperti diombang-ambing ke kanan dan ke kiri, terhentak ke landasan, atau bahkan sampai membuat pesawat batal mendarat. Salah satu penyebab guncangan atau gangguan tersebut adalah keberadaan angin di sepanjang landasan. Ya, keberadaan angin yang dengan kecepatan hingga mencapai 46 km per jam di sepanjang landasan dapat mengganggu proses lepas landas dan mendarat pesawat. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas jenis-jenis angin yang dapat mempengaruhi proses lepas landas dan mendarat pesawat. Bersama saya, Asmoro Rini Sulistami, berikut informasi selengkapnya. Angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah atau dari daerah yang memiliki suhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Perbedaan suhu di atmosfer menyebabkan perbedaan tekanan udara dan mengakibatkan udara terus-menerus mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin merupakan faktor penting dalam dunia penerbangan. Pada episode ini akan dibahas 3 macam istilah angin yang mempengaruhi proses lepas landas dan mendarat pesawat sebagai berikut. Yang pertama adalah headwind. Headwind adalah angin yang memiliki arah yang berlawanan dengan arah datangnya pesawat. Sudut datang headwind bisa saja memiliki sudut yang tidak sejajar dengan pesawat. Yang kedua adalah tailwind. Tailwind adalah angin yang memiliki arah yang sama dengan arah datangnya pesawat. Sama seperti headwind, sudut datang tailwind bisa saja memiliki sudut yang tidak sejajar dengan pesawat. Yang terakhir adalah crosswind. Crosswind merupakan angin yang datangnya di sisi kanan atau kiri dari arah datangnya pesawat. Lembaga Penerbangan Sipil Dunia atau International Civil Aviation Organization mengatur batas aman kecepatan angin dari ketiga jenis angin tersebut bagi keselamatan penerbangan. Batas aman kecepatan angin bergantung pada jenis pesawat, serta keadaan landasan pacu dan prosedur pengurangan kebisingan di setiap bandar udara. Nilai batas aman crosswind dan tailwind bervariasi. Sebagai contoh, untuk bandar udara, batas aman nilai crosswind antara 15 sampai 25 knot atau 28 sampai 46 km per jam. Sedangkan tailwind umumnya kurang dari 10 knot atau 18 km per jam. Sedangkan untuk pesawat terbang, sebagai contoh Airbus, memiliki batas aman maksimum untuk crosswind sebesar 30 knot atau 56 km per jam pada kondisi landasan pacu yang kering. Sobat, seperti yang sudah kami sampaikan, keberadaan crosswind, headwind, serta tailwind dapat berdampak pada proses lepas landas dan mendarat pesawat. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak tersebut. Pada saat lepas landas dan mendarat, headwind berfungsi untuk menambah gesekan angin dengan sayap pesawat. Saat gesekan ini besar, maka akan meningkatkan gaya angkat pesawat yang akan memudahkan pesawat untuk lepas landas sehingga pesawat sudah mengudara sebelum mencapai ujung landasan dan menghindari kecelakaan. Pada saat mendarat, headwind akan menambah gesekan dengan badan pesawat yang membuat pesawat akan berhenti sebelum mencapai ujung landasan dan menghindari pesawat tergelincir keluar dari landasan. Crosswind yang melebihi batas aman kecepatan yang mampu diterima oleh pesawat dapat mengakibatkan pesawat tergelincir ke samping runway atau menggeser arah lepas landas dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Crosswind tidak selalu berhembus dari samping secara tegak lurus dari arah haluan pesawat. Tailwind adalah angin yang harus dihindari oleh pilot pada saat lepas landas karena akan mengurangi gesekan angin dengan sayap pesawat yang membuat pesawat kehilangan gaya angkatnya, sehingga pesawat gagal lepas landas dan sebaliknya. Pada saat mendarat, pesawat akan sulit berhenti bahkan sampai tergelincir di ujung landasan. Sobat, sebagai satu-satunya penyedia layanan informasi cuaca, BMKG ada hampir di seluruh bandar udara di Indonesia. Kami menyediakan informasi cuaca yang mendukung aktivitas penerbangan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga sobat dapat menggunakan transportasi udara dengan aman dan nyaman. Lalu bagaimana prospek cuaca di Indonesia sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Fenomena MGO dan aktivitas gelombang ekuator menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif di Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa bagian barat dan utara, Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua bagian barat dan selatan.
Sementara itu, daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang di Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, di Kalimantan Timur hingga Kalimantan bagian utara, perairan timur Sulawesi Tengah hingga pesisir barat Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi bagian barat, di Papua Barat dan Papua. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau call center 196 serta melalui kanal media sosial @info_bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa.